Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sudah berada di sini. Eh, untuk sama-sama kita belajar ya. Kali ini topiknya adalah bagaimana cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Oke. Eh, Pengisian refleksi dokumen tindak lanjut ini adalah tahapan akhir dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja. Jadi bukan tahapan akhir pengelolaan kinerja, tapi tahapan akhir pada saat pelaksanaan ya. Jadi kita sudah ketahui bersama tahapan pengelolaan kinerja itu ada tiga: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, pada pelaksanaan, aktivitas akhir kita itu adalah mengisi refleksi. Ya, refleksi ini adalah dampak dari tindak lanjut yang sudah kita lakukan dan kita terapkan di kelas kita untuk memperbaiki pembelajaran. Next, langsung saja masuk ke PMM seperti ini ya. Kemudian seperti biasa kita pergi ke pengelolaan kinerja. Nah, oke, di sini baru 75%, berarti ada 25% yang progresnya belum selesai. Yuk kita selesaikan, kita lihat apa itu yang belum selesai. Klik cek langkah observasi. Nah, oke, untuk isi dokumen persiapan sudah selesai, sudah ditercentang, observasinya juga sudah, isi dokumennya juga sudah untuk tindak lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat refleksi. Ya, untuk dilakukan tindak lanjut ini adalah tahapan pengamatan dan pemantauan dari kepala sekolah. Jadi, pada bagian ini secara otomatis akan tercentang ketika kita sudah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi ini nilainya langsung lewat pemantauan kepala sekolah. Oke. Next kita langsung ke step terakhir yang tombolnya sudah aktif, yaitu isi dokumen. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, perbiasakan untuk membaca sebelum mengisi ya. Kita lihat dulu langkah-langkah refleksi tindak lanjut hasil dari observasi kita. Nah, oke, kita lihat di atas. Lakukan refleksi, yaitu dengan cara capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Berarti refleksi ini dilakukan setelah guru melakukan tindak lanjut ya. Jadi kalau belum tindak lanjut, hasil catatan dari observasi atau nilai observasi belum kita tindak lanjuti, maka akan kesulitan untuk teman-teman membuat refleksi. Oke. Yang kedua, diskusi dengan atasan. Nah, agar mudah isi formulir, pastikan pengisian ini bersama dengan atasan, atau jika teman-teman belum selesai, bisa simpan draft dulu di bawahnya nanti, dan sebelum kumpulkan kita diskusi dulu dengan atasan kita. Oke, langkah ketiga adalah langkah upaya perbaikan untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Oke, ini langkah-langkahnya perlu dipahami dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, dokumen refleksi tindak lanjut ini datanya akan tampil secara otomatis berdasarkan yang kita isi pada tahapan sebelumnya ya, yaitu rencana tindak lanjut ya, bersama kepala sekolah setelah observasi. Nah, nanti akan tampil juga apa-apa yang telah kita buat pada saat kita melakukan tindak lanjut. Nah, ini teman-teman sudah melakukan tindak lanjut, memperbaiki pembelajaran. Yuk, mari kita refleksi. Ya, oke. Karena data awal itu berdasarkan belajar dari PMM, ya. Ini yang wajib. Kemudian yang pilihannya ini kalau kita pilih pada tahapan sebelumnya. Tapi kalau kita tidak pilih pilihan belajar lainnya, ini nanti tidak ada data. Oke, kita hanya isi di atas saja.
Oke, ini karena keduanya diisi, maka saya akan praktikan bagaimana cara melakukan refleksi tindak lanjut. Yuk, kita lihat dulu yang pertama ya, untuk yang belajar lewat PMM. Nah, kita lihat data sebelumnya tampil di sini, teman-teman. Bisa klik selengkapnya untuk kita lihat ya, ini. Ya. Tindak lanjutnya adalah pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, periode tindak lanjut ini dilakukan dari bulan April sampai bulan Mei. Nah, ini sudah dilakukan teman-teman ya, sebagaimana yang telah diisi sebelumnya. Dukungan apa dan siapa izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengisi pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait tentang refleksi pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya semua ini juga terkait dengan indikator yang kita pilih. Bisa jadi berbeda antara satu guru dengan guru lainnya dari indikator yang dipilih. Oke, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, silahkan direfleksikan. Adakah inspirasi-inspirasi baru yang kita dapatkan pada saat melakukan tindak lanjut ya? Fokus ke sini, yaitu pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, apa inspirasinya? Nah, misalnya yang kita dapatkan, yang saya praktikkan contoh ini sebagai contoh saja ya. Oke, kita isi di sini. Inspirasi yang saya temukan adalah ya, kelas impian merupakan bagian dari upaya untuk ya, oke, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Misalnya ini yang saya dapat inspirasi dari tindak lanjut yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Misalnya inovasi yang saya temukan dalam perbaikan pembelajaran ini, yang menurut saya ini sudah baik ya, dan sudah saya refleksikan, yaitu menetapkan kelas impian berdasarkan kesepakatan bersama murid. Nah, ini praktik-praktik baik teman-teman sekalian. Praktik-praktik seperti ini silakan didokumentasikan ya, didokumentasikan kemudian bisa dibagikan dalam bentuk praktik baik kepada rekan-rekan lainnya. Oke. Apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, tuliskan 3 tantangan itu. Satu, misalnya ya penyamaan persepsi dari semua guru yang mengajar di kelas yang sama. Kemudian yang kedua ya, misalnya nih waktu yang terbatas ya. Yang ketiga misalnya saya menangani jumlah kelas yang sangat banyak. Ini contoh aja ya, jangan diikuti yang saya praktikan. Ini kalau keadaannya yang saya alami seperti ini misalnya. Oke, next yang berikut. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, kita jawab lagi 3 ini ya. Kita jawab lagi 3 ini. Satu ya. Ya. Penyamaan persepsi bersama semua guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, contoh ya. Kemudian menyesuaikan waktu berdasarkan kesibukan ya, atau memanfaatkan waktu-waktu khusus ya agar supaya praktik ini bisa terlaksana. Ya, yang ketiga tantangannya adalah saya menangani jumlah kelas yang sangat banyak ya.
fokus ke beberapa sampel kelas terlebih dahulu sebagai inspirasi, ya, sebagai kelas inspirasi. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Oke, ini saja yang kita isi ya untuk tahapan belajar di PMM. Jadi ini akibat dari dampak belajar dari PMM, kemudian kita memperbaiki pembelajaran, lalu kita buat refleksi. Nah, sekarang kita ke pilihan belajar lainnya. Jika ini dipilih pada saat pengisian dokumen tindak lanjut, ya. Nah, kalau ini tidak dipilih berarti ini tidak perlu diisi. Tapi karena ini dipilih, misalnya untuk tindak lanjutnya meningkatkan kompetensi guru, misalnya lewat komunitas belajar, ya. Nah, kita lihat apa inspirasi baru. Jadi pertanyaan di bawah ini sama dengan pertanyaan yang ada di atas ini. Oke? Ya, ada 4 pertanyaan, di bawah juga 4 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau di atas belajarnya lewat PMM, yang di bawah ini mungkin lewat komunitas belajar, kolaborasi, dan sebagainya. Nah, kita katakanlah pilihan kedua ini belajar, kolaborasi, berbagai praktik baik dengan komunitas belajar. Oke, next kita langsung jawab. Soal yang sama seperti tadi ya, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ya, kolaborasi bersama rekan sejawat di komunitas belajar. Oke, ini inspirasinya. Yang kedua, berdasarkan inspirasi di atas, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan? Nah, misalnya melakukan pengembangan kompetensi dengan cara saling mengobservasi pembelajaran dengan rekan sejawat lainnya, ya, untuk memperbaiki pembelajaran, ya. Oke, karena fokusnya kolaborasi ini ya. Oke, apa 3 tantangan paling sulit Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, misalnya waktu belajar di komunitas belajar terbatas, ya. Nah, yang kedua, misalnya program komunitas belajar belum berjalan dengan baik, ya. Yang ketiga, ya, masih ada kebutuhan belajar saya yang belum terakomodir dalam komunitas belajar. Oke. Nah, sekarang kita sama lagi seperti tadi di atas, yaitu mengisi tantangan, ya. Mengisi rencana Anda dalam mengatasi tantangan di atas. Oke, sekarang fokus ke di atas untuk kita jawab rencananya. Ya, misalnya mengatur kembali waktu belajar di komunitas belajar secara berkelanjutan melalui langkah-langkah praktis, ya. Oke, yang kedua, program komunitas belajar belum berjalan dengan baik, ya. Oke, misalnya penggerak komunitas diharapkan dapat berkolaborasi menyusun program komunitas yang berpihak pada murid. Next, contoh aja ya. Yang ketiga, masih ada kebutuhan belajar saya yang belum terakomodir, ya. Komunitas belajar diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan pembelajaran dari setiap anggota komunitas. Next, selesai, ya. Nah, kalau sudah selesai nih teman-teman mengisi, ini data ini nanti akan dikirimkan langsung ke kepala sekolah. Nah, walaupun ini tersistem dan terkirim langsung ke akun kepala sekolah, tapi perlu juga dibangun komunikasi dengan kepala sekolah sebelum teman-teman mengklik tombol kumpulkan. Ya, oke. Kalau belum fix ini masih dipertimbangkan lagi, silakan simpan draft dan setelah itu kembali lagi dan perbaiki. Tapi kalau udah fix kita langsung kumpulkan.
pilih kumpulkan. Nah, oke. Nah, setelah dikumpulkan ini langsung centangnya hijau dan ini otomatis juga akan mengikuti hijau ya. Oke, teman-teman, kita lihat progres kita apakah sudah 100% ya. Nah, oke. Saya segarkan dulu. Nah, progresnya masih 75%. Ya, kenapa masih 75%? Saya kan udah selesai nih di dalamnya semua sudah centang hijau. Kenapa progresnya masih 75%? Silakan hubungi kepala sekolah untuk menyepakati dan memberi nilai refleksi kita. Nah, ketika kepala sekolah sudah menyepakati, barulah berubah menjadi 100%. Oke, demikian ya. Ini yang bisa saya praktikkan bagaimana cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Tahapan ini diperkirakan nanti di akhir pelaksanaan pengelolaan kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.